Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi anak-anakku yang berada di rumah. Semoga kalian sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran IPA di kelas 7 semester 1 dengan judul klasifikasi makhluk hidup. Silahkan kalian buka buku paketnya di halaman 33. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan hasil observasinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan golongannya. Tujuan dilakukannya pengklasifikasian makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Cara pengklasifikasian makhluk hidup. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama, persamaan dan perbedaan. Yang kedua, ciri bentuk tubuh atau yang disebut dengan morfologi, dan alat dalam tubuh yang disebut dengan anatomi. Yang ketiga, manfaat, kemudian ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Yang A, kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organ perkembangbiakannya, apakah menggunakan spora atau dengan menggunakan bunga. Habitusnya apakah berupa pohon, verdu, atau semak. Kemudian bentuk dan ukuran daun. Cara perkembangbiakan apakah dengan seksual atau pada tanaman yang disebut dengan generatif, atau aseksual pada tanaman disebut dengan vegetatif. Kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama, saluran pencernaan makanan pada hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Sementara hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Yang ketiga, anggota gerak apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki. C. Kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kunci harus dikotom. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah 1 atau tumbuhan berumah 2. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. 2. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau yang disebut dengan mikroskopis. Kita dapat menemukan contoh makhluk mikroskopis dalam kehidupan sehari-hari seperti Escherichia coli yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. 3. Kelompok Monera dan Protista. Contoh makhluk hidup ini adalah amuba, Euglena, Paramecium.
Yang keempat, kelompok jamur atau yang disebut dengan pungi. Contohnya bisa kita lihat pada roti yang telah kadaluarsa. Terdapat sesuatu seperti serat berwarna putih kehitaman yang disebut dengan jamur roti. Selain itu ada juga yang disebut dengan jamur tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. 5. Kelompok tumbuh-tumbuhan. Contohnya, tumbuhan tidak berpembuluh seperti lumut, tumbuhan berpembuluh seperti paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. 6. Kelompok hewan. Hewan tidak bertulang belakang, avertebrata. Contohnya, hewan bervori atau vorifera, hewan berongga, solenterata, cacing pipih, cacing gilik, dan cacing berbuku-buku, dan lain-lain. Hewan bertulang belakang, vertebrata. Contohnya, ikan, katak, burung, dan lain-lain. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat berguna untuk kita semuanya. Adapun pesan yang ingin Bapak sampaikan, patuhi protokol COVID-19 dengan cara yang pertama, cuci tangan menggunakan air sabun. Yang kedua, menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Yang ketiga, hindari kerumunan massa yang dapat menyebabkan penyebaran virus corona. Yang keempat, tidak bepergian keluar kota. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.